Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil uji regresi kami dengan judul pengaruh return on asset dan current ratio terhadap debt to equity ratio pada perusahaan sektor makanan dan juga minuman. Langsung saja, demi mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya Anissa Sri Utami dengan NIM 23500 91168 akan mempresentasikan hasil uji normalitas. Di sini, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Savio Wheel, variabel current ratio atau X1 dan DRY berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sedangkan variabel ROA atau return of asset X1 tidak berdistribusi normal karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Lalu kita menguji lagi nih hasil uji normalitasnya. Berdasarkan hasil uji normalitas untuk variabel return of asset ROA awalnya tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi hal ini dilakukan transformasi data menggunakan metode akar kuadrat. Setelah transformasi nilai signifikan, uji normalitas return of asset atau ROA meningkat menjadi di atas 0,05 sehingga memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, seluruh data dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis regresi. Langsung saja kepada pemateri yang 2, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indah Sustiwati dengan NIM 23500 91166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji multikonaritas dengan tujuan untuk memenuhi apakah variabel bebas, ROA dan CR itu saling memengaruhi satu sama lain secara berlebihan atau tidak. Hasil uji yang kami dapati yaitu nilai toleransinya ROA dan CR itu 0,636 yang berarti lebih besar daripada 0,1, dan juga nilai VIF-nya ROA dan CR itu 1,572 yang berarti lebih kecil daripada 10. Kesimpulannya, karena toleransi itu lebih besar daripada 0,1 dan VIF itu lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikonaritas. Artinya, ROA dan CR tidak saling memengaruhi secara berlebihan sehingga layak digunakan dalam model regresi. Selanjutnya, saya Nadia Fitripani dengan NIM 23500 91167 sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai error atau kesalahan dalam model regresi stabil atau tidak. Hasil dari uji SPSS yang kami lakukan adalah nilai signifikansi untuk ROA sebesar 1,000 dan nilai signifikansi untuk CR adalah 1,000. Karena keduanya lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model ini. Artinya, model regresi sudah memenuhi syarat kestabilan error. Baik, izin mengenalkan diri, nama saya Melanu Kamila dengan NIM 23500 91165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel uji autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah error pada waktu sebelumnya mempengaruhi error pada saat ini. Pada detektornya itu konstan, CR dan juga ROA dengan dependent variabelnya itu DER. Dari tabel berikut, berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson sebesar 2,251, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini, karena nilai tersebut berada dalam hitung 1,5 sampai 2,5. Selanjutnya adalah uji regresi berganda, dan berdasarkan hasil uji regresi diperoleh bahwa nilai signifikansi pada uji simultan atau FTS adalah 1,030 yang mana lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA atau return on asset dan CR atau current ratio dapat secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal atau DER dan to equity ratio. Selain itu, hasil uji parsial t-test juga menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen, yaitu ROA dengan sig 0,798 dan CR dengan sig 0,68684 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap debt to equity ratio. Dengan demikian, model regresi yang digunakan tidak signifikan dan belum cukup baik untuk menjelaskan variasi DER berdasarkan ROA dan CR. Jadi, kesimpulannya, 1. Model regresi menghasilkan nilai R-square yang sama dengan 0,507, artinya 50,7%. Variasi DER dapat dijelaskan oleh ROA atau return on asset
dan CR atau current ratio sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nomor 2, hasil uji F atau ANOVA menunjukkan nilai signifikansi 0,493 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak signifikan secara simultan. Dan nomor 3, hasil uji T atau uji parsial dengan ROA yang signya 0,407 tidak signifikan, yang CR dengan hasil sig 0,314 yang juga tidak signifikan. Dan yang keempat, ada uji asumsi klasik. Dari hasil uji tersebut dapat disebutkan bahwa tidak ada multikulinearitas dengan toleransi lebih besar daripada 0,10 dengan VIV lebih kecil dari 10. Dan nomor 5, kesimpulan umum meskipun model memenuhi asumsi klasik namun tidak signifikan secara statistik karena jumlah sampel sangat kecil sehingga tidak cukup kuat untuk menunjukkan pengaruh nyata antar variabel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.